Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah fi hadzal yaum al-mubarak, pada hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Mabahith fi Ulum Al-Qur'an, di mana kitab ini mengkaji pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan kemarin kita sudah sampai pada bab asbabun nuzul. Karena dalam bab asbabun nuzul ini pembahasannya cukup panjang, maka di bab ini kita bagi menjadi dua kajian. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas sighatu sababin nuzul, yaitu bentuk asbab nuzul. Kemudian kita akan membahas juga ta'addud ar-riwayat fi sabab an-nuzul, yaitu apabila ada beberapa riwayat dalam sabab nuzul, bagaimana kita mengambil sikap dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya taqaddumu nuzulil ayati 'alal hukm, yaitu terdahulunya turunnya ayat atas hukum, ini kita akan bahas. Kemudian ta'addudu ma nazala fi syakhsin wahid, yaitu adanya beberapa riwayat yang turun atau berkaitan terhadap satu orang. Artinya ada beberapa asbabun nuzul terhadap satu orang. Kemudian yang terakhir al-istifadatu min ma'rifati asbabin nuzul fi majal at-tarbiyah wa at-ta'lim, yaitu mengambil faidah dari mengetahui asbab nuzul dalam bidang at-tarbiyah wa ta'lim, pendidikan. Baik. Kita mulai dari sighatu sabab an-nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sighatu sababin nuzul. Sighatu sababin nuzul imma an takuna nassan sarihan fi as-sababiyyah wa imma an takuna muhtamalah. Bentuk sabab nuzul itu bisa jadi antakuna nassan sharihan, itu dalam bentuk nas atau teks yang jelas, fis sababiyah, wa imma antakuna muhtamalah, dan juga bisa juga bentuknya muhtamal, ya ini yakni bisa dianggap sebagai sabab an-nuzul, artinya tidak secara jelas. Fatakunu nassan sharihan fi sababiyah idza qala rawi, maka bentuk teks yang jelas fi sababiyah dalam sababun nuzul apabila berkata seorang rawi, sababun nuzuli hadhil ayati kadza, di garis bawahi, sebab turunnya ayat ini adalah, nah, wa idza ata bi fa ta'qiyah dakhatin la maddatin nuzul ba'da dzikril haditsah au as-su'al, au atau juga digaris bawahi lagi, idza ata apabila ada fa ta'qibiyah, yaitu fa yang datang secara langsung, dakhilah yang masuk atas maddatin nuzul, atas pembahasan yang berkaitan atau cerita yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat, ba'da dzikril haditsah, setelah disebutkannya suatu kejadian, awis su'al, atau ada pertanyaan. Nah, itu adalah bentuk yang kedua. Kama idza qala hadatsa kadza, seperti ada sebuah riwayat telah terjadi suatu peristiwa, au su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kadza fanazalatil ayat, atau ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu hal, fanazalatil ayat, ini maksud dari fa ta'qibiyah. Fahatani sighatani sharihatani fis sababiyah, dan dua bentuk yang tadi itu jelas dalam menjelaskan sababiyah. Sayati lahum amtilah, maka akan dijelaskan setelahnya contoh-contohnya. Baik, jadi ada dua, yaitu jelas sababun nuzuli hadhil ayah kadza, kemudian
Selanjutnya setelah soal atau ada cerita tentang suatu kejadian, fanazalatil ayah. Itu bentuk sharihah. Wa takunu sighatu muhtamalatun lis-sababiyyah wa lima tadammanathu al-ayah min al-ahkam idza qala rawi nazalat hadhihi al-ayah fi kadza. Dan bentuk sighah yang muhtamilah, yang bisa jadi tidak jelas tapi bisa jadi, lis-sababiyah, yaitu ayat ini mengandung makna asbabun nuzul, walimma tadammanatul ayah minal ahkam, dan juga dia mengandung maksud bahwasannya ayat ini mengandung ahkam. Idza qala rawi, apabila rawi berkata nazalat hadil ayah fi kadza, turun ayat ini pada hukum tertentu. Fadzalika yuradu bihi taratan sababun nuzul, maka terkadang itu artinya sababun nuzul, wa yuradu bihi taratan annahu, dan juga terkadang itu masuk bahwasanya annahu dakhil fi ma'nal ayah, bahwasanya hal tersebut adalah masuk dalam makna ayat. Baik. Tadi bentuk sharihah sudah jelas, yaitu sababun nuzuli hadil ayah kadza atau fanazalatil ayah. Nah, sekarang yang muhtamilah lisababiyah wa muhtamilah lima tadammanathu al-ayatu min al-ahkam. Nah, jadi bentuk yang kedua ini dia muhtamil, bisa jadi sababiyah, ini sebab nuzulnya, atau bisa jadi bahwasannya yang disebutkan tadi itu adalah berkaitan dengan tafsir atau hukum. Contohnya Pak, nazalat hadhil ayatu fi kadza. Apabila ada rawi mengatakan turun ayat ini pada, nah ini bisa jadi maksudnya tafsirnya, bisa jadi itu adalah sababun nuzulnya. Baik. Wa kadza idza qala, apabila berkata ahsibu hadhil ayatu nazalat fi kadza, saya mengira atau menduga ayat ini turun pada fi kadza, peristiwa ini. Au ma ahsibu hadhil ayah nazalat illa fi kadza, saya tidak menduga bahwasanya tidaklah turun kecuali pada peristiwa berikut. Fa inna rawi bi hadhihi sighati la yaqa'u sabab, bahwasanya rawi dengan bentuk ini tidak memastikan sebab. Hatani sighani tahtani sababi ghairi wa ghairiha, dan dua bentuk tadi itu bisa mengandung makna sababiyah atau yang lainnya. Wa mithalus sighatul ula, dan bentuk yang pertama maruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anzalat atau unzilat nisaukum harthul lakum al-ayah fi ityanin nisa fi adbarihin, telah turun ayat nisaukum harthul lakum fi. Nah, ini berarti samakan nazalat hadil ayah fi. Nah, ini berarti sighahnya apa? Muhtamilah, fi ityanin nisa fi adbarihin, berkaitan dengan mendatangnya seorang laki-laki istrinya dari duburnya. Wa mithalus sighah ats-tsaniyah, dan bentuk sighah yang kedua Maruya an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Zubair khasama rajulan minal ansar, bahwasannya Zubair itu berselisih dengan salah satu laki-laki dari kaum Ansar, qad syahida badran, yang telah menyaksikan perang Badar, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adu Zubair pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiraj saluran air. Wa kana yasqiyani bihi kilahuma an-nakhl, dan keduanya Zubair dan salah satu laki-laki dari Ansar ini mengalirkan air dengan jalur air tersebut an-nakhl, yaitu pohon kurma. Faqala al-ansari sarrihil ma' yamur, berkata salah satu orang dari Ansar, biarkan air itu berjalan. Fa aba alaihi, maka menolak. Siapa yang menolak? Zubair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqi Zubair, kasih ya Zubair, alirkan. Tsumma arsilil ma ila jarik, kemudian isqi ya Zubair, artinya Zubair kamu siram atau alirkan air ke kebunmu, kemudian biarkan mengalir ke saudaramu. Faghadibal ansari, maka marahlah kaum Ansar. Nah, jadi biasa ya apabila ada perselisihan antara kita dengan saudara kita, itu wajar, kejadian yang mungkin terjadi. Nah, begitupun di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW pernah terjadi.
Nah, tinggal bagaimana sebagai seorang muslim menyelesaikan masalah itu dengan baik. Nah, kita dengarkan kisah hadis berikut. Wa ya Rasulullah anta ibnu ummatik. Ya Rasulullah, Zubair itu adalah anak dari bibi. Jadi menganggap Ansari menganggap bahwasanya Rasulullah berat sebelah. Karena apa? Karena Zubair ini anak dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalawwana, maka berubah warna wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya Zubair, makanya alirkan ya Zubair ma'ah bisil, kemudian tahan dirinya hatta ruji'a jidar, sehingga setinggi jidar itu dinding. Nah, jadi dinding air kalau ditahan itu akan dulu, nah, baru kemudian alirkannya ke tangan. Awalnya Zubair disuruh apa? Langsung alirkan saja, ngasih ke kebun langsung dialirkan. Nah, ini protes, dan protesnya menganggap Rasulullah SAW tidak adil, maka Rasulullah SAW memberi hak Zubair sesuai dengan yang seharusnya. Tadinya disuruh mengalah, nah sekarang diberikan Zubair hak seutuhnya. Jadi, memberikan air untuk kebunnya, kemudian ditahan dulu sampai penuh cadangan airnya, baru dialirkan ke Ansari. Thumma arsil alma ila jarik wastaw'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lizubair haqqahu, dan memenuhkan Rasulullah SAW untuk Zubair haknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada Rasulullah SAW qabla dzalika, sebelumnya, asyara, telah mengisyaratkan ala Zubair atas Zubair bi ra'yin, dengan pendapat arada fihi si'atan lahu walil ansar, di mana pendapat Rasulullah SAW awalnya ingin meluaskan Zubair dan Ansari, salah satu dari orang Ansar. Falamma ahfadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ansari, maka ketika orang Ansari tidak terima, istau'a, maka Rasulullah SAW memenuhi Zubair, bagi Zubair haknya fi sarihil hukm, menurut hukum yang jelas, yang seharusnya. Jadi Zubair tanpa Zubair mengalah. Faqala Zubair ma ahsibu hadhil ayah nazalat illa fi kadza fi dzalik. Nah, ini yang digarisbawahi contoh dari kata ma ahsibu hadhil ayah. Berarti dia muhtamil. Bisa jadi itu bersababun nuzulnya, bisa jadi itu hukumnya atau makna atau tafsir dari ayat tersebut. Illa fi dzalik, maka kecuali pada ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Itu contoh bentuk sighah yang kedua. Baik, kita lanjutkan, setelahnya silakan dibaca oleh para hadirin. Ta'addud ar-riwayat fi sababin nuzul. Adanya beberapa riwayat berkaitan dengan sababun nuzul pada ayat yang sama. Riwayatnya banyak, tapi sababun nuzulnya wahid. Qad ta'addada ar-riwayatu fi sababi nuzuli ayatin wahidah. Terkadang ada beberapa riwayat sababun nuzul untuk satu ayat. Wa mithli hadhil halati, dalam keadaan ini, yakunu mauqiful mufassir, maka mufassir itu minha 'ala nahwi tali, maka mufassir dalam menghadapi hal tersebut memiliki sikap berikut. Yang pertama, idza lam takun as-siyagh al-waridatu sharihatan, apabila bentuk sighahnya tidak sharih, tidak jelas. Mithlu, seperti nazalat hadhil ayatu fi kadza, yang tadi, au asibuha nazalat la tidak saling faham, membedakan satu antara lain. Id al-murad tafsir, karena maksud adalah tafsir. Wa bayanu anna dzalika dakhilun fil ayah, dan penjelasan bahwasanya demikian itu masuk dalam ayat. Wa mustafad, dan diambil faidah minha. Wa laisa al-murad dzikru sababin nuzul, dan bukanlah yang dimaksud adalah
sababun nuzul. Illa an qamat qarinatun, kecuali apabila ada qarinah, ada hal yang menguatkan ada wahidatin atas salah satunya, bi annal murad bihas sababiyah, bahwasanya yang dimaksud adalah sababiyah. Jadi kalau ada sighahnya muhtamilah dan ada dua riwayat sighahnya muhtamilah, maka itu adalah tafsir, kecuali ada qarinah yang menyatakan salah satunya adalah sababun nuzul. Kemudian yang kedua, idza kanat ihdas siyagh ghairu atau ghaira sarihatin, kaqaulihi ta'ala nazalat fi kadza wa sarraha akharu bidzikri sababin mukhalifin fal mu'tamad ma huwa nassun fis sababiyah. Nah, apabila salah satu teksnya itu sharih, satunya lagi tidak sharih, maka yang mu'tamad ma huwa nassun fis sababiyah, yang sharih dalam sababiyah. Wa tuhmalul ukhra ala dukhuliha fi ahkamil ayah, dan yang lain dibawa sebagai hukum dari ayat tersebut. Wa mithalu dzalika ma warada fi sababi nuzuli qaulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum anna syi'tum. An-Nafi' qala qara'tu dzata yaumin nisa'ukum harthul lakum, faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, atadri fima unzilat hadhil ayah, apakah engkau tahu pada apa turun ayat ini? Qultu la, maka aku berkata tidak. Qala nazalat fi ityanin nisa fi adbarihin, turun pada mendatangnya laki-laki fi adbarihin, pada perempuannya, fi adbarihin melalui duburnya. Fa hadhihi sigha min Ibnu Umar ghairu sharihah, ini bentuknya tidak sharihah karena apa? Nazalat fi, nah, itu tidak sharih. Fis sababiyah, tidak sah dalam sabab. Wa qad ja'at at-tasrih bi dzikri sababin yukhalifuhu, dan telah ada kata yang sharih, yaitu yang beda dari Jabir. Kanatil yahudu taqul, berkata orang Yahudi, idza atar rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki mendatangi perempuannya, min khalfiha, dari belakang, fi qubuliha, di depan, ja'al waladu ahwal, maka anaknya menjadi ahwal, itu matanya juling. Nazalat, turun, nah ini fan nazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum fajabir tujabir wal mu'tamad, yang kuat, yang diambil. Wa ta'ad riwayat, yang ta'ad riwayat wa kan ahadiha sahih duna ghairihi falmad as-sahih. Bila ada beberapa riwayat dan semuanya nassan, jelas, sharih fi sababiyah, wa kana isnadu ahadiha, dan salah satu sanadnya itu sahihah, duna ghairihi, tanpa yang lain, fal mu'tamad as-sahih, maka yang ada riwayat sahihah. Baik. Ma akhrajahu Syaikhan wa ghairuhu man Jundub al-Bujali qala ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw thalathan fa'atatu imra'atan faqalat ya Muhammad ma ara shaytanaka illa qad tarakaka lam yuqarribka lailatan aw thalathan fa anzala Allah wad-duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala, akhrajat Tabrani. Ini diriwayatkan oleh bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu tidak datang kepadanya wahyu, maka ada seorang perempuan yang tidak suka sama Nabi mengatakan, ya Muhammad, saya lihat setan kamu itu telah meninggalkanmu, telah meninggalkanmu, dan tidak mendekati kamu selama 2 malam atau 3 malam, maka turunlah wadduha wal laili idza saja. Ini riwayatnya sharih. Terus kemudian satu lagi nanti riwayatnya itu juga sharih, tapi riwayat yang kedua itu adalah dari sahihain, maka yang diambil riwayat sahihain, yang maknanya, saya langsung ke maknanya, bahwasannya ada anjing yang masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW, masuk di bawah ranjangnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mati. Maka Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan wahyu selama 4 hari. Maka berkata, ya Khawlah,
apa yang terjadi dalam rumah Rasulullah SAW? Jibril tidak datang kepadaku, maka aku berkata pada diriku, kata Khawlah, saya akan bagaimana kalau saya bereskan rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menengok ke bawah ranjang Nabi Muhammad SAW, kemudian dikeluarkanlah anak anjing tersebut, maka langsung berkeluar keringat atau bergetar jenggot Nabi Muhammad SAW, dan apabila turun wahyu maka bergetarlah tubuh Nabi Muhammad SAW, maka turun wadduha wal laili idza saja. Nah, ini riwayat dalam Sahihain, karenanya yang mu'tamad yang diambil adalah yang ada di hadis Sahihain. Sorih sama-sama jelas. Fanazalat, itu teksnya ya, bentuk riwayatnya. Nah, maka yang diambil adalah yang di Sahihain, yang diambil sebagai sabab an-nuzul. Baik. Kemudian faidha tasawat ar-riwayat fi sihhah wa wajada wajhun min wujuhit tarjih ka huduril qissah mathalan aw kaunu ihdaha asah qaddamat ar-riwayatur rajihah. Maka apabila riwayatnya dua-duanya sahih, sahih. Tadi sahih satunya tidak sahih, maka diluarkan yang sahih. Sekarang sahih jelas, sahih, terus kemudian keduanya sahih, maka dikedepankan yang mana yang lebih rajih. Misalnya apa? Salah satu perawi itu lebih sahih. Karena apa? Karena hudur, karena hadir dalam kisah tersebut. Seperti ma akhrajahul Bukhari dari hadis Bukhari an Ibnu Mas'ud qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa huwa yatawakkau ala asibin famarra bina fadna al-yahud faqala ba'dhum law sa'altumu faqalu haddathna 'anil ruh faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu yuha ilayhi hatta sa'ida al-wahyi thumma qala qulir ruha min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dari Ibnu Mas'ud, kuntu amshi, aku berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang orang Yahudi menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang ruh, maka turun wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di sini Ibnu Mas'ud hadir di periwayatan hadis tersebut. Yang kedua, sahih juga dari At-Tirmidzi dan mensahihkan Imam Tirmidzi hadis tersebut dari Ibnu Abbas, qalat Quraisyun lil Yahud a'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul faqalu is'aluhu 'anil ruh fasa'aluhu fa'anzalallah wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi ila akhir ayat. Fa hadhihi riwayat taqtadi annaha nazalat bi Makkah haitsu kanat Quraisy wa riwayatul ula taqtadi annaha nazalat bil Madinah wa tarjihu riwayatul ula di huduri Ibnu Mas'ud al-qissah thumma lamma alaihi ummatu min talaqqi sahih Bukhari bil qabl wa tarjihuhu ala ma sahha fi ghairihi. Baik. Yang kedua di sini hadisnya adalah bahwasannya dari Ibnu Abbas berkata orang Quraisy kepada orang Yahudi, berikan kepada kami sesuatu yang kalau kami tanyakan, yang bisa kami tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, kata orang Yahudi, tanyakan kepadanya tentang ruh. Maka bertanya kepadanya, maka turun wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ayatnya sama yang turun. Nah, akan tetapi yang kita ambil sebagai mu'tamad, yang kita ambil adalah yang pertama. Kenapa? Karena hadis yang pertama itu ada Ibnu Mas'ud yang hadir dalam turunnya hadis tersebut, turunnya ayat tersebut. Kemudian kalau yang hadis selanjutnya itu turun di Mekah. Dan yang pertama tadi yang Ibnu Mas'ud itu turun di Madinah. Maka dikedepankan yang awal karena Sahih Bukhari itu lebih kuat daripada At-Tirmidzi. Jadi karena Ibnu Mas'ud menyaksikan, kemudian hadis dalam Sahih Bukhari itu dikedepankan dalam hadis yang ada di At-Tirmidzi.
Baik. Selanjutnya, loncat 2 paragraf, kita masuk paragraf yang selanjutnya yang nomor 1, 2, 3, 4, yang kelima. Baik. Bagaimana idza tasawat ar-riwayatu fi tarjih, maka jumi'a bainahuma in amkan. Apabila sama-sama ini kuat, sharih, sahih dan tidak bisa ditarjih di antara keduanya. Fatakunul ayatu qad nazalat ba'da as-sababain awil asbab litaqarubiz zaman. Maka apabila sharih, sahih ditarjih, sama, tidak bisa ditarjih. Nah, maka di sini apabila mungkin disatukan, yaitu ada 2 sebab an-nuzul, karena zamannya dekat, maka kita anggap keduanya adalah sabab an-nuzul. Contohnya adalah seperti ayat al-li'an dalam surat An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah, dan seterusnya. Waqad akhrajal Bukhari wa Tirmidzi, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi wa Ibnu Majah Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas anna nazala fi Hilal ibn Umayyah, bahwasanya turun pada Hilal bin Umayyah. Qadhafa imra'atahu, ia menuduh istrinya berzina inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyariki ibni Sahma, menuduh istrinya dengan siapa? Syarik bin Sahma, kama dzakarna min qabl, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Kemudian juga ada riwayat yang lain juga dari Sahih Bukhari juga, wa akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad. Qala ja'a Uwaimir ila Asim bin Adi, datang Uwaimir kepada Asim bin Adi, faqala, maka berkata, sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin wajada ma'a imratihi rajulan ayaqtuluhu fayuqtalu bihi am kaifa yasna. Tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah ia membunuhnya, nanti habis itu dihukum dengan, karena dia membunuh dibunuh dengan qisas, am kaifa yasna, atau apa yang perlu diperbuat. Fajama'a bainahuma biwuqu'i haditsatin Hilal awalan wa sadafa maji' Uwaimir kadzalik, maka dikumpulkan dan datang pertamanya peristiwa Hilal bin Umayyah yang mengadukan istrinya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu datang juga Uwaimir, Uwaimir datang juga. Fanazalat fi sya'nihima ma'an ba'da haditsataihima, maka turunlah ayat setelah 2 hal tersebut. Ibnu Hajar berkata, la mani'a min ta'addudil asbab, maka tidak masalah apabila ada beberapa sebab atas satu ayat. Wa illam yakun al-jam'u di taba'udiz zaman fa innahu yuhmalu ala ta'addudi an-nuzul wa tatakarrurihi wa mithaluhu. Nah, apabila tidak mungkin dikumpulkan dalam satu peristiwa karena waktunya berjauhan, maka yuhmalu, itu dibawa kepada pendapat ta'addud an-nuzul. Ayat tersebut turun beberapa kali, wa takarruhi, dan berulang. Wa mithaluhu, dan misalnya adalah ma akhrajahu Syaikhan 'anil Musayyab, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Musayyab, lamma hadara Aba Talib al-wafata dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahl wa Abdullah ibn Umayyah, ketika akan hadir kepada Abu Talib kematian, masuk kepada Rasulullah SAW, dan di sampingnya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ayyam, wahai pamanku, qul la ilaha illallah wa haju laka biha indallah, maka aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah, dan berkata Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib, wa Abu Talib, aturghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala, maka terus ini Abu Talib dan Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah itu berbicara dengan Abu Talib, sehingga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia mati dalam
agamanya Abdul Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, aku akan beristighfar untuk engkau, memintakan ampun untuk engkau hai paman, sehingga selama aku belum dilarang. Fanazalat, maka turun, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin, tidak seyogianya bagi Nabi Muhammad SAW dalam iman untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Wa akhrajat Tirmidzi an Ali, dan telah meriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ali, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi, aku mendengar seorang laki-laki itu memintakan ampun untuk kedua bapaknya, wa huwa musyrikan, dan keduanya adalah orang musyrik. Fakultu, maka aku berkata, kata Ali radhiyallahu anhu, tastaghfiru li abawayka wa huwa musyrikan, engkau memintakan ampun kepada kedua orang tuamu dan keduanya adalah orang musyrik. Faqala istaghfara, maka berkata orang tersebut, telah memintakan ampun Ibrahim untuk kedua orang tuanya, wa huwa musyrik, dan bapaknya adalah orang musyrik. Fadzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebutkan hal tersebut, ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fanazalat, maka turun ayat, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Nah, di sini maka para ulama menjelaskan berulangnya turunnya ayat. Kenapa? Karena sorih jelas fanazalat ya secara riwayatnya. Terus kemudian keduanya sahih, yang keduanya sahih, tidak bisa ditarjih. Terus kemudian tidak mungkin dikumpulkan dalam satu waktu yang berdekatan, ini berjauhan. Nah, maka diambil keduanya dan disimpulkan oleh para ulama, hal tersebut adalah menjelaskan bahwasannya Al-Quran turun beberapa kali untuk beberapa sebab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah kita loncat ya. Silahkan dibaca untuk pengayaan. Kemudian ta'addud an-nuzul ma'a wahdatis sabab. Ta'addud an-nuzul ma'a wahdatis sabab. Nah, jadi kita tadi membahas ada beberapa asbab an-nuzul, ada beberapa sebab turunnya ayatnya satu. Nah, ini sekarang terbalik. Ya, sebabnya satu, ayat yang turun banyak. Nah, kalau tadi sebabnya banyak, ayatnya satu, sekarang sebabnya banyak, sebabnya satu, ayatnya banyak. Baik, ta'addud an-nuzul, beberapa ayat yang turun, ma'a wahdatis sabab, dengan satu sebab. Qad yata'addadu ma yanzilu was sabab wahidun, bisa jadi ada beberapa ayat yang turun wasabab wahid, dan sebabnya wahid. Wala syai'a fi dzalik, tidak masalah berkaitan dengan itu. Faqad yanzilu fil waqi'atil wahidah ayatun 'adidatun fi suwarin syatta. Maka bisa terjadi turun satu ayat pada satu peristiwa, fil waqi'atul wahidah ayatun 'adidatun, ayat yang banyak, fi suwar asyatta, pada surat-surat yang banyak, ini tersebar. Wa mithaluhu, dan misalnya, ma akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Abdul Razzaq wa Tirmidzi, Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani wal Hakim wa sahhahu an Ummi Salamah taqal, dari Ummi Salamah, ya Rasulullah, dari Ummi Salamah, la asma'u Allah dzakara an-nisaa fil hijrati bisyai', aku tidak pernah mendengar Allah menyebutkan tentang perempuan dalam hijrah. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan,
fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Allah menerima permintaan mereka. Ini di akhir surat Ali Imran, bahwasannya aku tidak menghilangkan amalnya orang yang beramal, salah seorang di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Kemudian ada hadis lain, nah, ya, akhraja Ahmad wa Nasai wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wa Tabrani wa Ibnu Mardawayh an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah ma lana la nudzakiru fil Qur'an kama yadhkur rijal. Berkata Ummi Salamah, mengapa tidak ada bagi kami yang kami sebutkan di Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan tentang laki-laki. Falam yar'ani min dzata yaumin illa nida'uhu 'alal mimbar wa huwa yaqul, maka tidaklah menjadikan aku perhatian kecuali panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mimbar, dan ia berkata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya di surat Al-Ahzab. Ya, jadi Ummu Salamah berkata tentang kenapa hanya laki-laki yang disebut dari Al-Quran, maka turun beberapa ayat. Selanjutnya lagi Ummu Salamah juga pernah berkata taghzur rijal wala taghzun nisa, laki-laki berperang, perempuan tidak berperang. Wa innama lana nisful mirath, dan bagi kami setengah waris. Fa anzalallahu, maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وأنزل إن المسلمين والمسلمات. فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد. Maka ayat-ayat yang tiga tadi turun atas sebab yang satu. Masya Allah. Baik. Afdhal salah. Baik, bismillah. Taqaddumu nuzulil ayati alal hukum. Terdahulunya turunnya ayat atas hukum. Nah, maksudnya apa? Ini adalah istilah-istilah yang ada dalam ilmu ulum Al-Quran. Arti secara bahasanya, turunnya ayat sebelum hukum. Nah, kan memang sebenarnya begitu. Ini maksudnya apa? Karena pengamalan Al-Quran tentu setelah turunnya ayat baru ada pengamalan. Nah, kalau ini maksudnya apa? Mustalah ini. Yadhkur az-Zarkashi, berkata Imam Zarkashi, naw'an, salah satu macam, yattasilu berkaitan dengan asbab an-nuzul, yusammihi, dia menyebutnya taqaddumu nuzulil ayati 'alal hukum. Terdahulunya turunnya ayat atas hukum. Wal mithalul ladzi dzakarahu, dan permisalan yang disebutkan fi dzalika, pada yang demikian itu, la yadullu, tidak menunjukkan, ala anna al-ayata tanzilu fi hukmin khas thumma la yakunu al-'amalu biha illa muakhiran. Tidak menunjukkan bahwasanya turunnya ayat untuk hukum yang khusus kemudian tidaklah ada pengamalan kecuali setelahnya. Nah, bukan itu maksudnya dari teks mustalah tadi. Wa inna ma yadullu ala anna al-ayata qad tanzilu bi lafdhin mujmal yahtamilu aktsara min ma'na thumma yuhmalu tafsiruha ala ahadil ma'ani fima ba'd fatakunu dalilan ala hukmin mutaakhir. Wa inna, maka tetapi, yadullu ala anna al-ayah, menunjukkan bahwasan ayat itu tanzilu bi lafdhin mujmal, dengan lafaz yang umum, yahtamilu aktsar min ma'na, yang mengandung lebih dari satu makna, thumma yuhmalu tafsiruha, kemudian dibawa tafsirnya, ala ahadil ma'ani, atas salah satu maknanya, fima ba'd, setelahnya, fatakunu dalilan ala hukmin mutaakhir, maka menjadi dalil atas hukum yang turun terakhir setelahnya. Sebagaimana ja'a fil burhan wa alam annahu qad yakunu nuzulu sabiqan ala al-hukum, bisa jadi turun ayat itu mendahului atas hukum. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Kemudian wa dzakara isma rabbih fa shalla, sampai akhirnya di surat Al-A'la, fa innahu yustadallu biha ala zakatil fitr. Maka kata qad aflaha man tazakka itu dijadikan dalil atas zakat fitrah.
Ini ayat Makkiyah, turun di Makkah. Tetapi dijadikan dalil sebagai dalil zakat fitrah. Maka kata qad aflaha man tazakka itu turun lebih awal dan mengandung banyak makna. Terus kemudian salah satu maknanya adalah tentang zakat fitrah, beruntung orang yang mensucikan diri. Nah, zakat fitrah itu hukumnya ada di waktu Madaniyah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, maka di sini adalah ada istilah taqaddama nuzulul ayati 'ala al-hukm. Rawal Baihaqi bi sanadihi ila Ibnu Umar annaha nazalat fi zakati Ramadan. ثم أسند مرفوعا نحوه وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يمكن بمكة ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. Nah, contohnya bagaimana yang kita jelaskan tadi, sebagaimana ijtihadnya Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, annaha nazalat, bahwasannya ayat tersebut kata Ibnu Umar nazalat fi zakat Ramadan, pada zakat Ramadan. Kemudian disanadkan itu secara marfu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Waqala ba'dhum, dan berkata sebagian yang lain, la adri ma wajha hadha ta'wil, apa wajah dari penafsiran ini, karena sesungguhnya suratnya Makkiyah dan di Mekah tidak ada Id dan zakat. Wajib al-Baghawi, dan menjawab Imam al-Baghawi di tafsiri dalam tafsir Nabi annahu yajuzu ayyakun nuzul sabiqan ala al-hukm, bisa boleh turunnya ayat itu lebih dahulu atas hukum, kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal baladi wa anta hillum bihadzal balad. Fasurah Makkiyah, suratnya Makkiyah. Wa dhahara atharul hil yauma fathi Makkah, dan muncul hil tinggalnya Nabi Muhammad itu di saat Fath Makkah. Hatta qala alaihi assalam, uhillat li sa'atan min nahar, telah dihalalkan kepadaku, aku tinggal di Makkah sa'atan min nahar, hanya pada waktu yang singkat dari siang hari. Nah, di sini kata la uqsim bi hadzal balad wa anta hillum, dan engkau tinggal bi hadzal balad, di negeri ini. Baik, ini Makkiyah. Dan Rasulullah SAW tinggal di Mekkahnya setelah kapan? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal atau bebas berkunjung ke Mekkah setelah Fathu Mekkah, setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita lewatkan 2 paragraf, insyaallah maknanya sudah jelas. Ta'addud ma nazala fi syakhsin wahid, ada beberapa yang turun pada satu orang. Seperti yang terjadi kepada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Masyaallah, mulia sekali beliau. Wa yatanazza qad yahdutsu li syakhsin wahid min as-sahabati aktsaru min waqi'ah, bisa terjadi beberapa kejadian atas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW pada lebih dari satu peristiwa. Wa yatanazzalul Qur'an bi sya'ni kulli waqi'atin minha, dan Al-Qur'an turun untuk setiap kejadian tersebut. Fa yata'addada ma nazala bi sya'nihi bi ta'addudil waqa'i. Maka fa yata'addada, maka beberapa kali turun, bi sya'nihi berkaitan dengannya, bi ta'addudil waqa'i, dengan beberapa kejadian tersebut. Nah, itu bisa dibaca ayat-ayat yang turun terhadap peristiwa yang terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Silahkan dibaca, insyaallah ini mudah. Baik. Sekarang yang terakhir, al-istifadatu min ma'rifati asbabin nuzul fi majalit tarbiyati wa ta'lim. Saya baca secara umum, nanti saya simpulkan. Baik. Yu'ani al-murabbuna fi majalil hayati at-ta'limiyah kathiran min al-mata'ibi باستخدام وسائل التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهيأ نفوسهم للدرس في الشوق يستجمع قواهم العقلية ويرغبهم في الاستماع والمتابعة. والمرحلة التمهيدية من مراحل الدرس تحتاج إلى فطنة
لماحة تعين المدرس على اجتذاب مشاعر الطلاب لدرسه بشتى الوسائل المناسبة، كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسبه خبره في حسن اختيار الربط بين معلوماتهم دون تعسف يكلفه الشطط. وكما تهدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم، فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع. يسهل على المدرس أن ينتقل بالطلاب من الكلي للجزء إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا بعد أن تصوره طلابه جملة. ومعرفة أسباب النزول هي السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية في دراسة القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا. Jadi kata beliau, banyak para pendidik khususnya dalam marhalah tamhidiyah SD, SMP ya, dalam mengajar itu dibutuhkan hal-hal yang membuat mereka menarik sebelum belajar sehingga fokusnya itu menjadi baik. Setelah itu maka mudah bagi pengajar untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Nah, dengan adanya asbabun nuzul maka menjadi wasilah yang baik untuk menghantarkan para tulab atau murid untuk memahami dalam pembelajaran Al-Quran, baik itu membacanya dan juga tafsirnya. Nah, jadi kalau mau mengajar dengan adanya pemahaman tentang asbabun nuzul, maka para guru, para asatidz bisa menceritakan dulu sababun nuzul sehingga mereka hidup ya dalam kondisi yang terjadi sebelum turunnya Al-Quran. Inna sababan nuzuli imma an yakuna qissatan li hadithatin waqa'at wa imma an yakuna su'alan turiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam listikshafi hukmin fi mawdu'in فينزل القرآن إثر الحادثة أو السؤال فلن يجد المدرس نفسه في حاجة لمعالجة التمهيد للدرس بشيء يبتكر ويختاره، إذ أنه إذا ساق سبب النزول كانت قصته كافية في إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم واستجماع قواهم العقلية وتهيئة نفوسهم لتقبل الدرس وتشويقهم للاستماع إليه وترغيبهم في الحرص عليه، فهم يتصورون الدرس مع السبب تصورا عاما بما فيه من عناصر القصة المثيرة، فتتوق نفوسهم إلى معرفة ما نزل ملائما له وما يتضمنه من أسرار تشريعية وأحكام تفضيلية تهدي الإنسان إلى نهج الحياة الأقوم وصراطها المستقيم وسبيل عزها ومجدها وسعادتها. Nah, itu secara umum sama dengan apa yang kami jelaskan. Dengan adanya asbabun nuzul maka menjadi muqaddimah dan juga daya tarik bagi murid sebelum mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan pembahasan tentang asbabun nuzul. Semoga kita mempunyai pengetahuan tentang bagaimana nas asbabun nuzul yang sharih maupun yang muhtamil, yang jelas maupun yang mengandung beberapa makna. Kemudian juga kita tadi telah membahas kaitannya dengan apabila banyak riwayat dalam satu ayat bagaimana mensikapinya, atau apabila ada satu riwayat, sebab nuzul dan ayatnya yang turun banyak, satu ayat satu ayat Al-Quran, ada satu sebab dan ayat Al-Quran yang turunnya banyak. Kemudian juga banyak ayat Al-Quran yang turun terhadap satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian terakhir kita belajar tentang bagaimana kita dengan mengetahui sabab an-nuzul kita bisa lebih mudah mengajarkan dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah terima kesabaran para hadirin dalam mempelajari kitab Mabahith fi Ulumul Quran.
Jazakumullah khair. Kami beristighfar apabila ada hal yang kurang baik dan kurang pas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.